Jadi Pak Il, jangan terpengaruh dengan mereka, biarlah yang keluar. Di masjid jangan sampai yang benar mengalah dengan sesat. Yang sesat mesti dikalahkan, yang sesat mesti dibenarkan. Jadi para jamaah, para masyarakat Riau, jangan sampai kita Ahlus Sunnah mengalah dengan orang sesat. Mesti orang sesat mengalah dengan kita. Nanti kalau kita pula mengalah, jangan orang ragu dengan kebenaran nanti. Jangan orang ragu dengan kita. Benar tak saya ini Islam? Benar saya tidak beramal dengan agama yang sahih. Jadi kita tak boleh mengalah. Kita harus tegakkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau tak kita yang tegakkan, jalan dialih orang lalu. Sudah itu, rasakanlah besok kata anak kita, bapak saya dulu ahli bid'ah, bapak saya dulu sama dengan orang kafir kerja dia. Itu anak kita akan bicara nanti. Makanya kalau sekarang kita diam-diam, nanti rasakanlah anak kita sesat, kita yang akan dihukum mereka dengan sesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah ini adalah tanah wakaf, luasnya lebih kurang 1 hektar, berada di Palas, Kota Pekanbaru, Riau. Di atas tanah ini akan dibangun asrama. Inilah yang nanti akan berperan untuk tempat belajar santri kita. Kami amat sangat mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dimudahkan dan mari kita support pembangunan ini. Ini akan menjadi amal jariah kita sampai mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita tanam hari ini, itu yang akan kita petik. Apa yang kita wakafkan hari ini, itulah yang akan mengalir ke makam kita, ke kubur kita. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Wa mata sadaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan. Itulah yang akan menolong, itulah yang akan menjadi amal jariah. Berkah selalu jamaah semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Pak Il, pertama terkait kunut ketika witir. Dalilnya pertama, doa kunut yang kita baca, Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait, dan seterusnya, itu kata Sayyidina Hasan anak Sayyidina Ali bin Abi Thalib, allamani Rasulullah, Rasul mengajarkanku doa kunut, itu redaksinya. Kapan dibaca? Kata beliau, fil witri, dalam solat witir. Maka muncullah ada 3 persepsi ulama tentang witir dalam solat kunut dalam witir. Satu mengatakan tak berkunut setiap witir, mau Ramadan atau hari biasa. Kenapa? Rasul tak pernah buat, tak pernah ditemukan Rasul buat langsung. Yang kedua, berkunut setiap hari seperti mazhab Imam Abu Hanifah. Kenapa? Itu dalilnya. Maliki mengamalkan begitu. Sudah itu kita mengamalkan paruh kedua setengah Ramadan. Kenapa mengamalkan? Pertama, dalilnya Sayyidina Hasan diajarkan oleh Rasul doa kunut witir. Yang kedua, diamalkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga, diajarkan oleh Sayyidina Ubay bin Ka'ab ketika solat bersama Sayyidina Umar dan sahabat yang lain. Itu yang menjadi makmum sahabat, imamnya sahabat. Kalaulah salah, sahabat yang satu akan mengingatkan sahabat yang lain. Kan tadi kaedahnya, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Jadi itu Pak dalilnya, hadis Rasul menjelaskan diajarkan doa kunut witir oleh Rasul kepada Sayyidina Hasan. Yang kedua, tentang bacaan Bilal. Kan banyak tadi berapa tentang Bilal itu. Setiap solat sunnah berjamaah yang tak ada adzan iqamah, Rasul mengajarkan tegakkanlah, ajaklah orang memulainya dengan as-salatu jami'ah. Itu dalam kajian fikih bukan hal yang asing, sudah umum itu. Silakan kaji tentang solat istisqa nanti, solat gerhana, ada pembahasan di situ. Solat Idul Fitri, Idul Adha, ada pembahasan as-salatu jami'ah di situ. Sudah itu kalau ditambah rahimakumullah, athabakumullah, itu doa. Rahimakumullah, semoga Allah rahmati Anda. Athabakumullah, semoga Allah beri pahala Anda. Mau dirahmati tidak? Mau didoakan? Itu doa. Athabakumullah, doa. Mereka ajak kita solat, kalau kalian penuhi semoga Allah rahmati kalian. Kalau kalian penuhi semoga Allah berikan pahala untuk kalian. Jadi tak ada masalah di situ. Tambahan itu doa. Orang muslim mendoakan muslim yang lain, itu semestinya, bukan dipermasalahkan. Satu tentang Bilalnya. Yang kedua, kita baca selawat, kita baca al-khalifatul ula, fadlan minallah, dan seterusnya setiap 2 rakaat sebelum ke rakaat selanjutnya. Apa dalilnya? Sayyiduna Muawiyah bercerita,
Saat ada orang solat setelah Jumat langsung disambung ba'diyah. Kata beliau, jangan begitu. Rasul menyuruh kami agar kami tak menyambung setelah solat langsung disambung dengan solat yang lain hatta natakallam. Sehingga kami bedakan, kami jedakan, kami beri jarak antara keduanya. Ada ucapan-ucapan selain solat yang kami baca, atau au nakhruja, kami keluar masjid atau pindah tempat. Jadi sunnahnya apabila kita sudah solat, mau solat selanjutnya beri jeda. Apa jedanya? Baca zikir atau selain zikir. Kita ni Pak Il, bacaan zikir yang maksur sudah banyak kita buat dah. Di Ramadan amalan kita solat sudah, puasa sudah, baca Quran sudah, sedekah sudah, iktikaf sudah, lain-lain banyak. Selawat kapan? Maka para ulama kita sayang dengan kita supaya amal kita ini lengkap. Ada Quran, ada istighfar, ada selawat, dimasukkanlah selawat di situ. Supaya apa? Teramalkan hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis sahih agar ada jeda. Saya tak terbayang Pak, kalau masjid sebesar ini jedanya semua orang suruh dia berzikir masing-masing, atau suruh dia bicara semuanya, atau suruh dia pindah tempat dulu. Macam pasar Masjid An-Nur Pak. Jangan orang ragu nanti, entah yang mana pasar Masjid An-Nur dengan pasar apa ni, pasar Sahil nanti. Kenapa? Mengamalkan sunnah mesti ada jeda. Jedanya dengan berzikir atau selain zikir. Salawat bagian daripada zikir yang disuruh agama. Makanya kalau ada orang bercakap saat selawat Nabi, saat nama Nabi disebut, rasakanlah satu di antara 3 amin Nabi di akhir Ramadan. Apa kata Nabi? Raghima anfu rajulin dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Namaku disebutkan tapi dia tak berselawat kepadaku. Kurang ajar kepada Nabi. Tak umat Nabi orang macam tu. Nama Nabi disebut tak mau selawat dengan Nabi. Kemana rasa terima kasih pada Nabi? Mestinya ketika nama Nabi disebut kita doakan Nabi. Tak disebut nama Nabi kita doakan Nabi. Kalaulah tak karena Nabi, tak pernah kita sampai ke Masjid Raya An-Nur ni. Tak akan pernah kita pengajian, tak akan pernah kita tahu salat sunat, tak akan bersedekah kita, tak akan berzikir kita. Rasul yang mengajarkan kita itu semua. Maka mendoakan Rasul mesti harus bagi umat. Jadi kalau kita tak mau mendoakan Rasul, justru lari dari salawat pada Rasul, kurang ajar kepada Rasul. Jangan-jangan dia tak lagi umat Rasul, tapi merasa umat Rasul saja. Maka Salafi ini banyak perasaan, baperan orangnya. Jadi berselawat ketika disebutkan nama Nabi mestinya kita jawab dengan selawat. Tak dijawab selawat, kurang ajar dengan Nabi. Sudah itu dia keluar ketika dia witir, dia keluar ketika kita melaksanakan solat seperti yang lain. Bukan dia yang kita rujuk, dia keluar karena tak ada ilmu, dia keluar karena dia hatinya tertutup. Ikutlah yang hati terbuka saja. Yang hati tertutup tinggalkan, yang terbuka yang kita ikut, yang terbuka yang bisa dimasuki, yang tutup biarlah khatamallahu ala qulubihim. Kita doakan yang hati kita sampai begitu. Jadi Pak Il, jangan terpengaruh dengan mereka, biarlah yang keluar. Di masjid jangan sampai yang benar mengalah dengan sesat. Yang sesat mesti dikalahkan, yang sesat mesti dibenarkan. Jadi para jamaah, para masyarakat Riau, jangan sampai kita Ahlus Sunnah mengalah dengan orang sesat. Mesti orang sesat mengalah dengan kita. Nanti kalau kita pula mengalah, jangan orang ragu dengan kebenaran nanti. Jangan orang ragu dengan kita. Benar tak saya ini Islam? Benar saya tidak beramal dengan agama yang sahih? Jadi kita tak boleh mengalah. Kita harus tegakkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau tak kita yang tegakkan, jalan dialih orang lalu. Sudah itu, rasakanlah besok kata anak kita, bapak saya dulu ahli bid'ah, bapak saya dulu sama dengan orang kafir kerja dia. Itu anak kita akan bicara nanti. Makanya kalau sekarang kita diam-diam, nanti rasakanlah anak kita sesat, kita yang akan dihukum mereka dengan sesat. Sudah itu, kalau sedang ada pengajian, itu majlis ilmu. Majlis ilmu, majlis lebih afdal daripada solat sunnah. Sehingga kemuliaan orang alim lebih tinggi daripada abid, orang ahli ibadah. Maka kalau ada majlis ilmu, kapan perlu tinggalkan solat sunnah, ikut majlis ilmu. Kenapa? Keutamaan dua majlis ini beda. Majlis ilmu kita tahu halal haram, kita tahu bagaimana beragama yang benar. Orang ibadah belum tentu tahu halal haram, belum tentu tahu bagaimana beribadah yang benar. Sehingga bagi syaitan 100 ahli ibadah biarlah, tapi jangan sampai satu ahli ilmu mengamalkan ilmu, mengajarkan ilmunya, karena bahaya bagi syaitan ahli ilmu itu. Jadi orang tadi dia malas ngikuti hidayah, lebih suka ngikuti yang cenderung dikawani syaitan. Begitu Pak. Maka kalau ada yang masuk masjid lebih suka solat sunnah pada majlis ilmu, ada something, ada sesuatu dalam pemikiran dia masalah. Sudah itu yang kedua tadi tentang apa dia?
LDI. Ini Pak yang mudah Pak. Ini sudah kita contoh tadi. Rujuk dengan ini. Keluar dari sini berarti dia bagian dari yang sesat. Di sini dibahas beliau bagaimana perbandingan dengan semua firqah. Maka LDII, NII, apapun nama ajarannya akan berakar kepada firqah yang sudah ada. Tak ada yang baru. Berakar dengan Khawarij, berakar dengan Qadariyah, berakar dengan Syiah, berakar dengan semua kelompok yang sudah ada. Hanya saja mungkin kemasan baru. Maka perbandingkan Ahlus Sunnah dengan semua itu. Atau yang agak baru sikit, masih hidup, KJ Muhammad Idrus Ramli, masih sering datang ke Pekanbaru. Baca buku-buku ini akan tahu kita perbandingan mana yang sesat, mana yang tak sesat. Kalau nanti agak bahasa Arab sikit, ini saya bawa semua biar kita tahu. Saya tunjukkan semua biar nanti dicari referensi ini. Ini kan bisa saja sekedar saya bacakan, saya tunjukkan langsung biar nanti nampak ini referensi yang perlu kita baca. Bahwa Ahlus Sunnah itu ini di antara penjelasannya. Maka carilah buku-buku seperti ini untuk mudah. Karena kalau kita detailkan, payah pula mendetailkan dalam waktu yang singkat, Pak. Sudah itu, Ustaz? Sikap terhadap perilaku Salafi Wahabi yang mulai keras. Apa yang mesti kita lakukan Salafi Wahabi yang keras itu? Pertama, kita kalau mereka berilmu, kita ajak dengan ilmu. Kapan perlu kita buka kitab berdua langsung. Kita suruh betul baca, pandai baca atau tidak? Kalau tak pandai baca, tinggalkan langsung. Karena pasti tak berilmu. Tandanya orang berilmu pandai baca kitab bahasa Arab. Pandai bicara Arab belum tentu mengetahui kitab bahasa, belum tentu pandai bahasa kitab bahasa Arab, belum tentu berilmu. Jadi Ustaz, kita buka kitab langsung Ustaz. Tak bisa dia, kapan perlu kita fawaid itu Ustaz tunjukkan ke dia. Ini tolong bacakan ini, apa maknanya dia. Kapan perlu Al-Quran buka dengan dia, tolong terjemahkan kepada saya, tolong artikan kepada saya, tolong apa hakam hukum di sini. Tak pandai dia, langsung skak dia di situ. Baca Quran tak pandai engkau ya. Aku bilang kau fatwakan gitu. Aku ajarin kau sekarang gitu. Gitu kan satu Ustaz. Nah, yang kedua, apakah semua bengkok? Bengkoknya sama, tapi kadar bengkoknya beda-beda. Makanya tugas kita lah, yang masih bengkok-bengkok sedikit bawa juga. Ya bengkok-bengkok banyak, tak mau diajak, biarkanlah dia. Sekalian, kenapa Pak? Karena kayu itu kalau sudah keras dibengkokkan dia patah dia. Jadi kayu kalau masih lembut, tunas masih belum keras, masih bisa dibawa. Tapi kalau tunas sudah jadi kayu keras, kita balikkan patah dia. Kalau tak dia patah, perut kita dibelahnya nanti. Maka Ustaz, kalau tak tinggalkan, patahkan betul Ustaz. Bukan patah yang lain Ustaz, patahkan hujahnya Ustaz. Wallahu a'lam. Baik.